materi yang berkaitan dengan klasifikasi makhluk hidup dan benda. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Yang pertama, adik-adik dapat mengetahui apa itu makhluk hidup dan apa itu benda mati. Yang kedua, adik-adik dapat mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup dan benda mati di sekitarnya melalui pengamatan. Yang ketiga, adik-adik dapat mengidentifikasi perbedaan ciri-ciri makhluk hidup dan benda mati di sekitarnya melalui diskusi. Lalu apa sih pengertian dari makhluk hidup itu sendiri? Yang pertama, makhluk hidup. Makhluk hidup adalah organisme yang memiliki ciri-ciri kehidupan seperti bernafas, makan dan minum, bergerak, tumbuh dan berkembang, bereproduksi, dan respons rangsangan. Yang kedua, benda mati. Benda mati adalah objek yang tidak memiliki ciri-ciri kehidupan seperti tidak bernafas, tidak makan dan minum, tidak bergerak, tidak tumbuh dan berkembang, tidak bereproduksi, dan tidak merespons rangsangan. Oke, baik adik-adik, sekarang kita akan mengamati. Adik-adik bisa mengamati gambar di bawah ini dengan saksama. Dapatkah adik-adik menyebutkan apa yang adik-adik lihat di gambar ini? Lalu saatnya kita berdiskusi. Dari yang adik-adik lihat di gambar ini, manakah yang termasuk makhluk hidup dan manakah yang termasuk benda mati? Setelah itu, kita akan menjelajah. Adik-adik bisa gambar makhluk hidup yang adik-adik temui di sekitar adik-adik. Lalu apa sih yang termasuk dalam makhluk hidup itu sendiri? Yang pertama itu ada manusia, yang kedua ada hewan, dan yang ketiga itu ada tumbuhan. Bagaimana ciri-ciri makhluk hidup? Yang pertama itu bernafas. Makhluk hidup memerlukan udara untuk hidup. Yang kedua bergerak. Artinya di sini makhluk hidup dapat bergerak sehingga dapat berpindah tempat. Yang ketiga itu tumbuh. Artinya makhluk hidup tumbuh seiring bertambahnya usia. Makhluk hidup tumbuh dari kecil menjadi besar. Yang keempat, berkembang biak. Makhluk hidup berkembang biak untuk menghasilkan keturunan dan melestarikan jenisnya. Yang kelima, membutuhkan makanan dan air. Makhluk hidup tentu saja memerlukan makanan dan air sebagai sumber energi mereka. Yang berikut, peka terhadap rangsangan. Artinya, makhluk hidup memiliki kemampuan untuk peka terhadap rangsangan yang diterimanya. Saatnya kita berdiskusi. Setelah melakukan pengamatan dan mengetahui apa saja ciri-ciri makhluk hidup, dapatkah adik-adik menyimpulkan definisi dari makhluk hidup itu sendiri? Saatnya kita menjelajah. Adik-adik bisa berkeliling di sekitar area kelas. Gunakan panca indera untuk mengamati sekitarmu, lalu gambarlah benda mati yang adik-adik temui. Apa saja yang termasuk benda mati? Contohnya itu ada kursi, meja, tas, pensil, senter, dan lain-lain yang ada di gambar ini. Lalu bagaimana sih ciri-ciri benda mati? Yang pertama itu tentu saja tidak bernafas, tidak tumbuh, tidak berkembang biak, tidak dapat bergerak tanpa bantuan, tidak memerlukan makanan dan air, dan tidak peka terhadap rangsangan. Dapatkah adik-adik menyebutkan perbedaan ciri-ciri makhluk hidup dan benda mati? Lalu apa perbedaan ciri-ciri makhluk hidup dan benda mati? Yang pertama, makhluk hidup. Makhluk hidup dapat bernapas, bergerak, tumbuh dan berkembang biak, memerlukan makanan dan air,
dan peka terhadap rangsangan. Yang kedua, benda mati tidak dapat bernapas, tidak dapat bergerak tanpa bantuan, tidak tumbuh, tidak berkembang biak, tidak memerlukan makanan dan air, serta tidak peka terhadap rangsangan. Oke, baik adik-adik, sekian materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.